gitu. Tapi nggak apa-apa ya, kita mohon la haula wala quwata illa billah, kita kerjakan apa yang kita mampu, kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Pada Amin. malam hari ini kita akan membaca hikmah yang kedua tentang tajrid dan asbab. Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, iradatukat tajrid, keinginanmu untuk bertajrid atau mengosongkan diri dari sebab-sebab, ma'iqamatillahi iyyaka, padahal Allah Subhanahu wa taala menempatkan dirimu fil asbab, untuk mengerjakan sebab-sebab, minas syahwatil khafiyah, termasuk dari syahwat yang tersamarkan, tersembunyi. Wa iradatukal asbab, dan keinginanmu untuk mengerjakan sebab-sebab, ma'iqamatillahi iyyaka, padahal Allah Subhanahu wa taala menempatkan dirimu fit tajrid, dalam kondisi kosong, jauh atau lepas daripada sebab-sebab, inhitotun anil himmatil aliyah, merupakan kemunduran atau penurunan dari semangat yang tinggi. Kultu, aku, kata Ibnu Ajibah berkata, at-tajridu fil lugoti, tajrid menurut bahasa atau etimologis, huwa taksyitu wal ijalatu. At-taksyid artinya at-tafarruq, memisahkan diri, wal izalah atau menghilangkan, melepaskan. Takulu, contoh dalam bahasa Arab, jarroddas sauba, engkau menanggalkan atau melepaskan pakaian. Azal tahu anni, engkau menanggalkannya dari diriku, menanggalkan pakaian itu dari diriku. Wa tajarroda fulanun, maknahu azala saubahu. Kalau orang berkata si fulan sudah menanggalkan, artinya sudah melepaskan pakaiannya. Wajarrodtal jilda, kalau orang mengatakan saya sudah melepaskan, menjauhkan, menanggalkan kulit. Azalta sya'rahu, artinya menghilangkan bulu-bulunya. Wa amma indas sufiyah, adapun dalam terminologi kaum sufi, fahuwa ala salasati aksam, kata tajrid maknanya terbagi menjadi 3 bagian. Tajarruduz zohiri faqat, yang pertama adalah tajarrud atau tajrid pada zohir manusia saja, meninggalkan sebab-sebab pada hal-hal yang bersifat fisik, bisa tertangkap oleh indera, itu disebutnya sebagai tajrid zohir. Awil batini fakot, atau tajrid di dalam batin saja, menanggalkan sebab-sebab yang terkait dengan apa yang tersimpan di dalam hati dan pikiran atau di dalam jiwa kita. Au huma ma'an, atau tajrid dalam zohir dan batin. Fatajriduz zohir, tajrid zohir artinya huwa tarkul asbabid dunyawiyah, meninggalkan sebab-sebab atau perhitungan-perhitungan duniawi. Kita suka sebut ada secara matematis misalnya gitu ya, itu ungkapan untuk perhitungan duniawi juga. Wa kharqul awaidil jismaniyah, dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan fisikal, kebiasaan tubuh kita. Wa tajridul batini, sedangkan makna tajrid secara batin, huwa tarkul alaikin nafsaniyah,
adalah meninggalkan ikatan-ikatan kejiwaan. Wal awa ikul wahmiyah. Gimana Pak? Dan halangan-halangan yang bersifat hayalan, waham. Wa tajriduhuma ma'an, dan tajrid batin serta zohir sekaligus, huwa tarkul ala ikil batiniyah wal awaidil jasmaniyah, meninggalkan ikatan-ikatan yang bersifat batin ataupun fisik. Autakulu, atau tajrid ini yang secara zohir dan batin bisa juga dimaknai tajriduz zohiri huwa tarku kullima yusgilul jawariha an ta'atillah. Tajrid zohir adalah meninggalkan segala sesuatu yang menyibukkan tubuh kita dari ketaatan kepada Allah. Misalnya ya kalau kita mau sholat, kita matikan TV, kita matikan handphone supaya notifikasinya enggak berbunyi gitu ya. Kan bab kalau dia berbunyi atau terlihat maka mengganggu mata dan telinga kita, sehingga pada saat kita sholat itu kita enggak bisa khusyuk. Itu termasuk tajrid zohir. Wa tajridul batini huwa tarku kulli ma yushgilul qalba anil huduri ma'allah. Mengosongkan batin artinya meninggalkan segala sesuatu yang menyibukkan hati dari hadir, khusyuk atau tunduk di hadapan Allah. Misalnya kalau kita mau sholat zuhur jam 12 ya, dari setengah atau seperempat jam kita sudah menghentikan aktivitas kerja kita gitu ya, cooling down gitu, supaya pada saat kita mulai takbir hati kita sudah khusyuk dengan bacaan-bacaan sholat dan memikirkan maknanya, kuasa Allah, tidak lagi memikirkan pekerjaan. Itu termasuk dari tajrid batin. Wa tajriduhuma, melakukan tajrid secara zohir dan batin adalah ifradul qalbi wal qalibi lillah, menunggalkan hati, wal qalib, qalib itu bingkai atau frame ya, artinya tubuh, bagi Allah. Wa tajridul kamilu fi zohir, tajrid yang sempurna secara zohir, huwa tarkul asbab, adalah meninggalkan sebab-sebab, wa ta'riyatul badani min mu'tadis siyab, dan menanggalkan tubuh atau badan dari pakaian-pakaian yang biasa. Bukannya pakaian baju saja ini sepertinya, tapi dari kebiasaan-kebiasaan fisik. Wa fil batini huwa tajridul qalbi min kulli wasfin zamim. Melakukan tajrid batin artinya mengosongkan hati dari semua sifat yang tercela. Wa tahliyatuhu bikulli wasfin karim, dan menghiasinya dengan semua sifat yang mulia. Wa huwa ayat tajridul kamil alladzi asyara ilaihi saykhu suyukhina sayyidina Abdurrahman al-Majzub biqaulihi wa amma man jarrada zahirahu duna batinihi fahuwa kadzab. Orang yang melakukan tajrid secara zohir tapi tidak melakukannya secara batin adalah seorang yang pendusta. Kaman kasan nuhasa bil fiddati,
sebagaimana orang yang memakaikan tembaga, yang membalut tembaga dengan perak. Batinuhu qabihun wa zahiruhu malihun. Batinnya jelek, sedangkan penampilannya menawan, bagus. Waman jarroda batinahu duna zahirihi in ta'atta zalika fahuwa hasanun. Orang yang melakukan tajrid secara batin tapi tidak melakukan tajrid secara zahir, in ta'atta zalika, jika hal itu memungkinkan, fahuwa hasanun. Misalnya tadi mau sholat, ya hatinya sudah di cooling down dulu, tapi misalnya secara zahir dia sholat di ruangan kantor, ada temannya yang masih nyetel YouTube dengan keras, dia nggak suruh matiin. Kalau hal itu mungkin, ini ya bagus aja. Kaman kasal fiddota bin nuhas, sebagaimana orang yang membalut perak dengan tembaga. Tapi ada juga Syekh, Iya. ada kisah itu ahli tarekat ketika sholat, dia pasang tuh radio zaman dulu tuh disetel di depannya dengan suara yang kencang. Iya, berarti zohirnya dia nggak tajrid. Iya, doanya nggak tajrid. Tapi dia semakin khusyuk dengan adanya radio yang ada di depan dengan volume yang keras. Iya, kalau seperti itu berarti ini termasuk yang kata Ibnu Ajibah, kalau dia mungkin melakukannya nggak apa-apa. Kelihatannya jelek kan berarti ya. Jelek. Iya. Iya. Tapi hati dia nggak terpengaruh gitu. Orang itu nggak tahu. Iya. Malah makin kenceng ke Allahnya. Iya. Barangnya bagus tapi kemasannya, covernya jelek. Iya. Orang-orang melihat dia nih seperti apa sih gitu ya. Mau termasuk ustadz atau orang biasa gitu kan, bisa dilihat orang kebanyakan ya jelek kalau seperti itu. Betul. Ya. Negatif ya kelihatannya ya. Iya. Tetapi batin. Izil golibu anna man tanasyaba zohiruhu tanasyaba batinuhu. Tanasyaba ini artinya apa ya? Bercabang kalau halaman 29 ya. Itu mah tasya'aba yang bercabang mah. Oh, tanasyaba. Tanasyaba ini artinya alaqo, terikat. Apa? Terikat. Iya, tasyabbasa, berpegang dengan sesuatu. Tasyabbasa bisai. Tanasyaba sama dengan tasyabbasa. Izil golibu anna man tanasyaba. Tanasaba sama dengan tasyabbasa, berpegang teguh. Jadi izil golib karena umumnya, mayoritas, kebanyakan, man tanasyaba zohiruhu, orang yang zohirnya masih terikat, masih berpegang pada sesuatu, tanasyaba batinuhu, maka batinnya juga masih terikat, masih berpegang dengan sesuatu itu. Contoh dari Pak Ubed tadi itu masih susah gitu kan, karena umumnya orang kalau yang ya sholat ada suara kenceng kayak gitu, pikirannya susah fokus ke bacaan, tapi malah memperhatikan. Beda tingkatan. Iya. Waman jama'a baina tajridayi zohiri wal batin, orang yang menyatukan antara tajrid zohir dan batin, fahuwa siddiqul kamil, itulah orang-orang yang benar-benar jujur secara sempurna. Wahuwa zahabul musyahhar, itulah emas yang sudah bisa ditempa. Di bawahnya tuh ada keterangan al-musyahhar, artinya ju'ila rokoik au sofaih.
sudah dijadikan hiasan. As-sofi yang jernih, alladzi yasluhu li khizanatil muluki, yang pantas untuk disimpan di berangkas-berangkasnya para raja, di gudang-gudang kekayaannya para raja. Qala Syekhu Abul Hasan As-Sazili radhiyallahu an, Abul Hasan As-Sazili ya gurunya ini juga berarti ya, gurunya Ibnu Athaillah, gurunya berarti di sini Ibnu Ajibah. Adabul fakiril mutajarridi arba'atun. Menurut Abul Hasan As-Sazili, adab bagi seorang fakir yang melakukan tajrid ada 4. Al-hurmatu lil akabir, menghormati orang-orang yang lebih tua, lebih senior dari dirinya. Warahmatu lil asogir, menyayangi orang-orang yang lebih muda, junior daripada dirinya. Di tempat kerja, di tempat belajar itu ada senioritas, junior ya. Kalau doktrinnya hanya harus nurut sama senior, enggak ditambah yang senior harus sayang sama junior, itu ya kasihan. Wal insofu min nafsika, menilai diri sendiri dengan adil. Wa adamul intisori laha, dan tidak selalu membela diri sendiri. Orang yang sudah lepas dari sebab-sebab gitu, nah itu dia harus melakukan 4 hal ini, kata Abul Hasan As-Sazili. Wa adabul fakiril mutasabbib, sementara adab bagi fakir yang masih mengerjakan sebab-sebab. Al-fakir itu kalau dalam tasawuf itu kan sama dengan murid dia, sama dengan salik. Orang yang melakukan disiplin spiritual, melakukan perjalanan sair ilallah. Itu disebutnya al-fakir. Diambilnya dari firman Allah, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian semua itu fakir kepada Allah. Baik yang dalam pandangan manusianya itu fakir dan miskin, maupun dalam pandangan manusia dia kaya. Baik yang dalam pandangan manusia dia itu bodoh gitu, masih pelajar, maupun yang dalam pandangan manusia sudah pintar dan guru besar. Dan selanjutnya semuanya kalau di hadapan Allah itu fakir, membutuhkan Allah. Gitu. Wallah huwal ghani, hanya Allah yang maha kaya. Gitu. Jadi setiap sufi atau ya umumnya semua manusia yang masih berada pada kondisi harus nurut sama sebab-sebab yang mengikat dirinya, itu dia harus melakukan 4 hal. Muwalatul abror, yang pertama bermualah, loyalitas, punya kesetiaan, magang kepada gitu ya, orang-orang yang baik, berpihak, berteman dengan orang-orang yang baik. Wa mujanabatul fujar, dan menjauhi orang-orang yang keji. Ya, kalau misalnya tadi dalam kerja dan belajar, baik dan keji ini ya misalnya disiplin gitu ya Pak. Wa iqo usholah fil jamaah, dan menempatkan sholat dalam jamaah, berusaha mengerjakan sholatnya selalu berjamaah. Wa muwasatul fuqara'i wal masakin bima yuftahu alaihi, dan punya belas kasihan, kasih sayang kepada orang-orang fakir dan miskin dengan rezeki yang dianugerahkan Allah kepadanya. Wa yambagi lahu aidon ayata'addaba biadabil mutajarridin, tapi walaupun dia sekarang posisinya atau kondisinya sebagai sufi yang masih mengerjakan sebab,
dia juga harus menghiasi dirinya dengan adab sufi yang sudah melakukan tajrid yang 4 pertama tadi. Hormat senior, sayang kepada junior, menilai diri dengan adil, dan tidak selalu membenarkan atau membela diri sendiri. Idhuwa kamalun fi haqqihi, karena ini merupakan penyempurna bagi dirinya. Wa min adabil mutasabbib iqamatuhu fima aqamahul haq. Dan salah satu adab bagi sufi yang masih terikat oleh sebab-sebab adalah menempatkan diri pada kondisi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Min fi'lil asbab, yaitu dia harus mengerjakan sebab-sebab itu. Nah, tadi ini udah terkait sama kata mutiaranya. Mungkin kalau contohnya, kalau kita punya keluarga, ya, punya pasangan, punya anak, maka adanya pasangan dan anak itu menjadi penyebab yang mengikat diri kita untuk mencari rezeki. Maka kita nggak bisa, oh, saya punya iman di hati saya bahwa rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya saya nggak perlu punya profesi, punya pekerjaan. Kalau saya punya profesi dan pekerjaan juga, bahkan bos saya itu harus nurut sama saya. Kalau sudah azan, saya nggak perlu lagi ada di kelas, harusnya ada di masjid. Setuju nggak, Pak? Iya, nah itu nggak boleh tadi kata Ibnu Athaillah, karena kondisi kitanya sedang terikat oleh sebab-sebab itu. Ada anak dan pasangan yang harus kita tanggung hidupnya. Lah kalau kita dapat SP dari tempat kerja kita bagaimana? Gitu. Kan yang percaya itu adalah diri kita, sementara istri dan anak-anak kita, apakah hati mereka sudah sama tingkatannya dengan diri kita? Jadi ya turutilah gitu kan jadwal itu. Kecuali misalnya kalau kita nggak punya tanggungan, itu anak-anak udah pada besar semuanya, istri juga punya penghasilan gitu ya. Dia bersama kita gitu, kita nggak kasih ongkos, bahkan dia bisa menjadi penanggung makannya kita juga. Begitu nggak ya pengertiannya? Selama Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan diri kita pada kondisi orang yang harus mematuhi sebab-sebab, maka kita harus mengerjakan sebab-sebab itu. Hatta yakunal haqqu ta'ala huwallazi yunkiluhu minha, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memindahkan kita dari kondisi itu. Ala lisani saykhihi inkana, berdasarkan keterangan, pernyataan, ijazah atau afirmasi dari guru spiritual kita kalau kita punya. Oh ya udah, kamu nggak apa-apa resign dari kerjamu di bank gitu ya, kata Syekh gitu. Ya nggak apa-apa kalau memang Allah melalui guru spiritual kita yang memindahkan kita. Tapi nggak boleh kita punya keinginan sendiri sebagai kepala keluarga, misalnya saya berhenti aja kerja nih, saya mau khusyuk ibadah. Au bi isyaratin wadihatin, kata azuriha min kulli wajhin, atau melalui isyarat yang jelas, seperti dia sudah tidak mungkin lagi mengerjakan sebab-sebab itu dari semua aspek. Fahina izin yang takilu lit tajrid, pada saat itulah dia harus beralih kepada tajrid. Fa iradatuhu tajrid ma'a iqamatihi ta'ala lahu fil asbab huwa syahwatul khafiyah. Orang yang menginginkan terbebas dari semua hitungan-hitungan matematis, semua pertimbangan-pertimbangan dunia, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menempatkan dirinya pada kondisi itu,
itu adalah orang yang menuruti syahwatnya, hawa nafsunya yang tersembunyi. Pada zohirnya bisa jadi orang bakal melihat keren, gitu kan. Oh, sudah sudah meninggalkan dunia hitam ya, sudah berjalan ke akhirat saja gitu. Kelihatannya seperti itu, khusyuk, sudah khusyuk beribadah. Tapi padahal kata yang menurut Ibnu Athaillah yang saya pahami di sini, yang seperti itu adalah dia masih mengikuti hawa nafsunya yang tersembunyi. Li'anna nafsa qad taqsudu bizalika roha. Karena hawa nafsunya boleh jadi menginginkan dengan tindakan tersebut adalah kenyamanan saja, istirah, lega, ya tidak tertekan, tidak terbebani. Walam yakun laha minal yakini ma tahmilu bihi masyaqqal faqah. Padahal dirinya sendiri belum punya keyakinan yang kuat yang membuatnya bisa menanggung kesulitan yang didatangkan oleh kemiskinan. Mau menjadi ustadz saja, saya ngurusin pengajian-pengajian TikTok ini gitu kan, dan ngaji-ngaji, nggak usah jadi PNS lagi, kan nggak ada gaji bulanan. Kalau saya yakin oke lah, nanti nggak ada gaji bulanan, berarti saya nggak langganan wifi lagi, itu nggak membebani pikiran saya, silakan. Tapi kalau misalnya itu susah, ya jangan. Apalagi ternyata misalnya kebutuhan sama itu bukan kebutuhan pribadi saja, tapi kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita juga. Fa idza nazalat bihal faqatu nazalat wa torobat wa raja'at ilal asbab. Ketika kebutuhan, kemiskinan, kepapaan faqah menimpa dirinya, maka dia menjadi kacau, semrawut, kocar-kacir, warojaat ilal asbab, dan kembali lagi kepada sebab-sebab. Fayakunu akbahalaha minal iqamati fiha, maka kondisi itu menjadi lebih buruk bagi dirinya daripada misalnya sejak awal dia tetap bertahan di sana. Fahaza wajhu kauniha syahwah, inilah pengertian bahwa tindakan tersebut lebih didorong oleh syahwat. Wa inna makanat khafiyatan li annaha fi zahir azharatil inqita'a wa tabattul. Itu disebut tersembunyi karena pada zahirnya tindakan tersebut memperlihatkan orang itu sudah terputus, terlepas dari urusan dunia dan tabattul, dan dia hanya mengkhusyukkan dirinya untuk ibadah. Wahwa maqamun syarifun wa halun munifun. Ini adalah makom yang mulia gitu kan secara zahir, kondisi yang baik. Lakinnaha fil batini akhfata hazzoha min qasdir roha. Akan tetapi orang itu di batinnya menyembunyikan bagian dari hawa nafsunya yang menginginkan kenyamanan, awil karomati awil wilayati, atau kemuliaan dan kewalian, au goiri zalika minal huruf, atau sebutan-sebutan yang lainnya. Walam taksud tahqiqul ubudiyati wa tarbiyatil yakin, dan dia tidak menginginkan kebenaran, kesejatian dalam ibadah dan melatih, mendidik keyakinan. Wa fataha aidon al adabu ma'al haq, dia juga kehilangan adab di hadapan Tuhan. Haitsu aradatil khuruja binafsiha, karena dia menginginkan keluar dari ikatan sebab-sebab itu dengan nafsunya. Walam tasbir hatta yu'zana laha, dia tidak bersabar sampai dia diizinkan. Wa alamatu iqamatiha fiha dawamuha lahu ma'ahusulin nataij, tanda bahwa dia tetap tinggal dalam kondisi itu adalah dia secara kontinu, secara langgeng tetap berada di situ sampai memperoleh hasil-hasilnya.
wa adamil awaikil qati'ati lahu aniddin, dan tidak ada lagi halangan-halangan yang memisahkan dirinya dari agama. Jadi dia berusaha mengatur ya waktunya, mengatur kondisi-kondisi konteks prasyarat dari ibadahnya gitu ya. Karena misalnya saya punya jadwal malam ini, punya jadwal lagi malam Sabtu, sementara misalnya istri dan anak lagi liburan ingin pergi ke pantai, ya harus dibuat jadwalnya supaya semuanya bisa terlaksana. Wa husulil kifayati bihaisu iza tarokaha hasola lahu tasyawuf ilal khalq, dan dia memperoleh kecukupan atau mungkin kompetensi sehingga jika dia meninggalkan sebab-sebab itu, maka dia memiliki juga ketergantungan kepada wal ihtimami bir rizki, dan perhatian terhadap rezeki. Faizan khoromat hadhihi syurut intaqala ilat tajrid. Apa nih in khoromat? Lihat kamus lagi. In khoromat artinya in sakobat, in syakot, in kotoat. Terputus ya? Iya. Memutus. Hudusul inkito, terputus juga. Jika dia idzan khoromat hadhihi syurut, jika memang dia sudah terputus dari syarat-syarat tadi, maka dia dengan sendirinya sudah berpindah kepada kondisi tajrid. Dia harus terus dawam, iqamatiha fiha dawamuha lahu ma'a husulin nataij. Idzan khoroma, semua syarat-syarat ini tadi, maka ya dia intaqala ila tajrid. Satu paragraf lagi ya supaya kita bisa berbagi nih bicaranya, berbagi informasi. Qala fit tanwir, Ibnu Athaillah As-Sakandari menulis dalam kitabnya yang lain, yaitu At-Tanwir fi Isqatit Tadbir. Ini menarik juga kitab ini, Pak. Aduh, nggak punya. Sudah punya? Belum punya. Wallazi yaktadihil haqqu minka, yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dari dirimu, antam kusa haisu aqamaka, adalah engkau menempatkan diri di tempat yang ditetapkan oleh Tuhan bagi dirimu. Hatta yakunal haqqu ta'ala huwallazi yatawalla ikhrajaka, sampai Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengeluarkan dirimu. Kama tawalla idkhalaka, sebagaimana dia yang mengurus memasukkanmu ke dalam kondisi itu. Walaysa sya'nu an tatrukas sabab, dan tidaklah layak engkau meninggalkan sabab. Bali sya'nu ayat rukakas sabab, yang layak, yang menjadi kondisi yang ideal adalah sebablah yang meninggalkan dirimu. Kayaknya sampai sini setengah dari kata mutiara yang kedua itu sudah diterangkan ya. Tinggal setengahnya lagi dari kata mutiara ini, orang yang sebaliknya, orang yang kondisinya sudah tajrid lantas masih menginginkan mengerjakan sabab, itu disebutnya dekadensi, penurunan atau kemunduran dari semangat yang tinggi. Sampai di sini dulu, silakan Pak Ubed, saya kembalikan ke Bapak.